Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Raudatul Jannah, bisa dipanggil Tina. Saya dari Prodi PAI kelas A5 dengan NIM 252101010107. Yang saya hormati Bapak Bahrul Munib, SHI MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul dan diberikan kesehatan hingga saat ini. Kedua kalinya, salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabiullah Muhammad SAW. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah saya yang berjudul Kehidupan Beragama dalam Masyarakat Pancasila. Yang pertama, mari kita pahami bahwa kehidupan beragama di Indonesia harus berjalan melalui prinsip moderasi beragama. Moderasi beragama adalah sikap beragama yang tidak ekstrem kanan dan tidak ekstrem kiri, tidak radikal tetapi juga tidak liberal. Artinya kita menjalankan agama secara konsisten tetapi tetap menghormati keberagaman. Lalu bagaimana Pancasila masuk ke dalam hal ini? Pancasila adalah dasar negara pedoman hidup dan nilai moral yang mengatur cara kita bersikap dalam kehidupan beragama. Sejak sebelum Indonesia merdeka, nilai Pancasila sudah hidup dalam masyarakat. Gotong royong, toleransi, saling menghargai, dan kebersamaan. Dalam konteks kehidupan beragama, Pancasila mengajarkan bahwa agama harus membawa kedamaian, bukan perpecahan. Dan untuk itu, kita harus memahami nilai-nilai dalam setiap sila Pancasila. Pancasila adalah pandangan hidup yang menjadi dasar dari negara Indonesia. Jika kita melihat lebih jauh lagi, Pancasila memiliki nilai-nilai yang sangat dalam dan sangat luas yang bisa digunakan dalam kehidupan bernegara dan dalam kehidupan beragama. Namun, sampai saat ini, apakah nilai-nilai Pancasila tersebut sudah diterapkan dengan baik sesuai dengan isi dan maknanya yang sebenarnya? Nyatanya, nilai-nilai Pancasila belum sepenuhnya diterapkan sesuai dengan harapan para pendiri, baik dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan beragama maupun dalam kehidupan bernegara. Dalam konteks kehidupan beragama, Pancasila juga memberikan aturan tertentu seperti yang terdapat dalam sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jelas bahwa salah satu makna dari sila pertama adalah kebebasan dan keadilan dalam menjalankan agama masing-masing sesuai dengan agama yang diakui di Indonesia. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila perlu diperhatikan kembali, dikaji lebih dalam, dan dipelajari dengan baik agar kebebasan beragama benar-benar terwujud. Dalam sila pertama Pancasila dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya yaitu dari tulisan ini adalah agar masyarakat Indonesia bisa kembali berpikir dan dapat memahami bagaimana nilai-nilai dalam Pancasila, terutama sila pertama, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara mengeksplorasi kembali makna Pancasila itu sendiri. Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki berbagai agama. Hingga saat ini ada 6 agama yang diakui secara resmi di Indonesia, yaitu Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Kristen Protestan, dan Konghucu. Meskipun ragamnya beragam, beberapa orang Indonesia tetap kreatif dalam beragama. Dan
dalam makalah dalam buku Sisiologi, nilai adalah kemampuan yang dianggap ada pada sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan manusia. Secara dasar, nilai adalah sifat yang melekat pada sesuatu, bukan pada objek itu sendiri. Jika sesuatu memiliki nilai, berarti ada sifat atau kualitas tertentu yang menyertainya. Karena itu, setiap kalimat dalam Pancasila pada dasarnya merupakan nilai yang seharusnya melekat dalam diri bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan. Pancasila muncul dari kepribadian bangsa Indonesia itu sendiri. Keberagaman yang ada di Indonesia seperti perbedaan agama, adat istiadat, suku, pulau, warna kulit, dan hal-hal lainnya bisa dipersatukan melalui Pancasila. Nilai-nilai yang terdapat dalam setiap butir sila Pancasila mencerminkan identitas murni bangsa Indonesia yang seharusnya terasa dalam hati setiap warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila terdiri dari 5 sila, masing-masing memiliki arti khusus sebagaimana kepribadian bangsa Indonesia itu sendiri. Pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama ini menegaskan bahwa setiap orang bebas memilih dan menjalankan agamanya masing-masing. Negara wajib melindungi kebebasan beragama. Pemerintah harus menjaga toleransi antar umat beragama. Namun, pada kenyataannya, penerapan sila pertama belum sempurna. Masih ada konflik antara agama, tindakan intoleran, hingga kesalahpahaman yang membuat sebagian orang merasa tidak dihormati dalam menjalankan ibadahnya. Kadang juga terjadi konflik antara aturan agama dan aturan pemerintah. Contohnya, aturan pengeras suara atau larangan berjenggot bagi PNS. Hal-hal seperti ini menimbulkan perdebatan mengenai apakah negara sudah benar-benar melindungi kebebasan beragama. Pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua menekankan martabat manusia, artinya setiap orang berhak diperlakukan sama tanpa memandang agamanya. Implementasinya adalah tidak mendiskriminasi pemeluk agama lain, menghargai sesama manusia, berlaku adil, jujur, dan sopan. Sila kedua adalah dasar dari sikap toleransi, menghormati agama yang berbeda tanpa harus meyakininya. Pada sila ketiga, persatuan Indonesia. Indonesia terdiri dari banyak agama, suku, dan budaya. Keberagaman ini bisa menjadi kekuatan tetapi juga bisa menjadi sumber konflik. Karena itu, sila ketiga mengajak kita menjaga kerukunan, tidak memperbesar perbedaan, membangun nasionalisme dan cinta tanah air. Persatuan hanya mungkin muncul jika kita bisa hidup berdampingan dalam perbedaan. Pada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, sila ini menekankan bahwa musyawarah dalam kehidupan beragama, musyawarah sangat penting untuk menyelesaikan konflik, memutuskan kebijakan terkait umat beragama. Menjaga komunikasi antar tokoh agama, musyawarah membuat keputusan lebih adil dan tidak memihak. Pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama. Negara wajib berlaku adil kepada semua agama. Tidak boleh ada favoritisme terhadap agama tertentu. Implementasinya bisa berupa gotong royong, menghargai hak orang lain, dan taat pada aturan yang telah berlaku. Kerukunan adalah kata kunci. Tanpa kerukunan,
keberagaman bisa berubah menjadi sumber konflik. Pancasila berperan sebagai alat pemersatu. Nilai-nilai dalam Pancasila mendorong satu, toleransi. Toleransi bukan sekedar mengakui perbedaan, tetapi menghormati perbedaan itu. Contohnya, mengizinkan tetangga yang berbeda agama beribadah dengan nyaman. Yang kedua, tidak memaksakan keyakinan kita kepada orang lain, berpartisipasi dalam kegiatan sosial tanpa melihat agama. Yang kedua, saling menghormati. Pancasila mengingatkan bahwa setiap agama mengajarkan kebaikan. Karena itu, semua agama layak dihormati tanpa merasa agama kita yang paling berhak hidup di Indonesia. Yang ketiga, kerjasama antar agama. Maksudnya itu kegiatan bakti sosial, gotong royong, atau saling membantu menjaga keamanan rumah ibadah. Yang keempat, pencegahan konflik. Pencegahan konflik yaitu Pancasila menjadi pedoman bagi pemerintah untuk membuat aturan yang adil, misalnya FKUB atau yang disebut dengan Forum Kerukunan Umat Beragama. Aturan pendiri rumah ibadah, kebijakan kebebasan beragama sesuai Undang-Undang 1945 Pasal 29. Jika nilai-nilai Pancasila dilanggar, konflik antar agama sangat mudah terjadi. Pada sila pertama yang tadi menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang bertuhan. Artinya, setiap warga negara harus memiliki agama. Negara tidak boleh memaksa warga berpindah agama. Semua agama diperlakukan sama di hadapan hukum. Namun, kebebasan beragama ada batasnya. Batas tersebut adalah tidak boleh merugikan kebebasan orang lain. Contohnya, tidak boleh menghina agama lain, tidak boleh memaksa seseorang masuk agama tertentu. Semua agama diperlakukan sama di depan hukum. Tidak boleh melakukan kekerasan atas nama agama. Pancasila juga menolak sistem negara berbasis satu agama seperti sistem khalifah, karena itu menghilangkan kebebasan beragama dan bertentangan dengan sila pertama. Dengan menerapkan sila pertama sampai sila kelima secara menyeluruh, kerukunan umat beragama akan tercipta. Kesimpulan dari makalah ini yang saya dapat yaitu kehidupan beragama dalam masyarakat Pancasila adalah kehidupan yang damai, harmonis, dan menghargai perbedaan. Pancasila menjadi landasan moral agar setiap manusia atau umat beragama bebas beribadah sekaligus mampu menghargai hak orang lain. Jika seluruh masyarakat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, maka Indonesia akan tetap menjadi negara yang sangat kuat, rukun, dan beradab. Sebagai penutup, perlu saya tegaskan kembali bahwa pembahasan yang telah saya sampaikan tadi dari awal hingga akhir bukan hanya merupakan sekedar rangkaian teori, tetapi merupakan upaya untuk memahami persoalan secara lebih komprehensif dan secara mendalam. Seluruh uraian yang telah saya paparkan sebelumnya diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai isu yang dikaji, sekaligus membuka ruang refleksi bagi pembaca maupun pendengar untuk memahami dan untuk menilai kembali posisi dan peran kita dalam konteks permasalahan tersebut. Meskipun penyampaian saya itu kurang sempurna, tetapi saya masih sama-sama belajar. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penting dan sangat diharapkan bagi saya untuk memperbaiki semua kekurangan yang telah saya sampaikan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan.
Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirnya, semoga seluruh paparan yang saya berikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan serta menjadi bahan pertimbangan dalam memahami dan menghadapi persoalan yang relevan dengan kehidupan saya dan kehidupan kita. Penulisan juga berharap karya ini dapat menjadi pijakan awal bagi penulis-penulis selanjutnya yang lebih mendalam dan luas. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kesempatan yang telah diberikan sehingga pembahasan ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga setiap usaha yang dilakukan menjadi amal yang bermanfaat bagi kita semua. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa menambah pemahaman kita tentang pentingnya Pancasila dalam kehidupan beragama. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.